Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Edisi Pendidikan, Edukasi dan Informasi Pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang cara merubah bilangan biasa menjadi bilangan desimal. Di sini kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Yang kedua, cara penyelesaiannya adalah dengan bagi kurung. Baik, kita langsung saja pada cara yang pertama. Di sini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama di sini adalah 3/5. Jadi kita tulis ulang. Jadi pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 5. Sekarang, untuk mengubah bilangan 3/5 ini menjadi bilangan desimal, seperti saya bilang tadi, kita akan mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Di sini cukup kita rubah dia menjadi bilangan 10 saja. Jika penyebutnya 5, ini cukup kita kali dengan suatu bilangan sehingga dia menghasilkan 10. Kira-kira 5 dikali berapa sehingga menghasilkan 10? Ya, dikali 2 ya. Nah, jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2 sehingga menjadi 3 kali 2 sama dengan 6, 5 kali 2 sama dengan 10. Baik, kalau sudah seperti ini, kalau penyebutnya 10, maka itu artinya nanti ada satu angka di belakang koma. Kita tulis dulu 0, nah kemudian kita tulis pembilangnya 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang dimaksud dengan berapa angka di belakang koma sama berapa angka di depan koma. Kalau kita lihat dulu ya dari angka 0,6. Kita lihat dulu pada angka 0,6 ya. Yang dimaksud belakang koma adalah yang ini ya. Ini disebut belakang koma, sedangkan di depan koma yang ini. Itu teman-teman. Jadi kalau dia mengatakan satu angka di belakang koma, berarti satu angka di sini, di kanannya koma. Gitu. Kalau bilang dua angka di belakang koma, berarti yaitu dua angka di kanan koma. Karena kayak gini kan ada dua angka. Itu yang dimaksud dengan 1, 2, sama 3 angka di belakang koma. Baik, kita lanjut aja. Kita mau coba kerjakan yang ini dulu. Ini kan hasilnya nanti karena penyebutnya 10, nolnya 1, berarti akan ada satu angka di belakang koma. Gitu. Kita buatkan 0, dulu. 0, kita buatkan 0, dulu. Karena nolnya 1 penyebutnya di sini, berarti dia ada satu angka di belakang koma, yakni langsung aja 6. Karena dia kalau satu angka langsung aja kita tulis 6. Nah, kalau yang bawah ini dia ada 0 dari penyebutnya itu ada 2. Berarti nanti akan ada 2 angka di belakang koma. Coba kita tulis dulu 0, ada 2 angka ya di belakang koma. Di sini hanya ada satu angka. Kalau kita langsung tulis 6, maka hanya akan ada satu angka di belakang koma. Solusinya bagaimana? Tambahkan 0, 1. Baru kita tulis 6-nya. Sehingga di sini ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 2, yaitu angka 0 dan angka 6. Begitu juga di sini, nanti ada 3 nolnya. Yang ini penyebutnya 1000 ini ada 3 nolnya, berarti kalau kita tulis 0, nanti akan ada 3 angka di belakang koma. Karena nolnya ada 3. Kalau kita langsung tulis 6, maka hanya akan ada satu angka. Gimana solusinya? Tambahkan 0. Kalau kita langsung tulis 6, akan ada 2 angka di belakang koma. Kalau kita tulis 6 kayak gini, ini kan ada 2 angka. Berarti solusinya gimana? Tambahkan 0, tinggal 1. Baru kita tulis 6-nya. Sehingga menjadi 3 angka di belakang koma. Ya, demikian ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2, yakni 7/4 ya.
7/4 yang ini ya. Kita kerjakan sini. 7/4. Sekarang penyebutnya adalah angka 4. Kita akan mencoba mengubahnya ke 100 ya. Penyebut 4 ini. 4 dikali berapa sehingga hasilnya 100? Ayo, berapa? Ya, 4 dikali 25. Nah, di atas 3 dikali 25 sehingga menjadi 4 dikali 25 100. 7 dikali 25 itu 175. Kalau sudah begini, maka kita lanjutkan dulu. Ini ya, kita lihat 175 kita tulis ulang. Kemudian kita hitung akan ada 2 angka di belakang koma. Karena 0 dari penyebutnya ini ada 2, maka akan ada 2 angka di belakang koma. Kita ngitungnya dari kanan ya. Di sini 1, 2, berarti komanya di setelah angka 1. Saya ulang tulis sedikit ya. Saya ulang tulis di sini biar lebih jelas. Akan ada 2 angka ya di belakang koma. Kita hitung dari sini 1, 2, berarti komanya kita taruh di sini. Jadi 175/100 itu sama artinya dalam bilangan desimal dengan 1,75. Kita ke contoh terakhir ya, yakni 5/8. 5/8. Nah, ini kalau kita rubah 8 ini ke 10 dikali sekian, dikali berapa agar menghasilkan 10? Tidak ada ya. Kalau dikali berapa agar bisa menghasilkan 100 juga tidak ada ya. Lebih itu kita coba dikali berapa agar bisa menghasilkan 1000. Ayo, berapa jawabannya? Benar, 125. Ini juga yang di atas dikali 125. Nah, kalau kita hitung berapa hasilnya? 8 kali 125 hasilnya adalah 1000. Sedangkan 5 dikali 125 hasilnya, coba kita kali 5 dikali 125 hasilnya 625. Nah, kita tulis ulang yang di atas ini, yakni 625-nya. Karena penyebutnya 1000 memiliki 3 nol, maka akan ada 3 angka di belakang koma. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Nah, di sini. Sorry, saya ulang tulis biar lebih bagus. Nah, di sini. Jadi hasilnya adalah 0,625. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman cara penyelesaiannya. Jadi kalau 3 angka di belakang koma, kalau nolnya 3, berarti kita ngitung 3 angka di belakang koma. Hitungnya kayak gini, dari sini 1, 2, 3. Demikian teman-teman, semoga bisa dipahami. Inilah cara pertama dalam penyelesaian mengubah bilangan biasa menjadi bilangan desimal. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan cara mengubah bilangan biasa menjadi bilangan desimal dengan cara kedua, yakni dengan bagi kurung. Kalau dengan bagi kurung, kita langsung aja ini 3/5 ini, nanti yang di dalam kurung adalah angka 3-nya ya. Terus pembaginya adalah 5. Berarti kita tulis seperti ini ya. 3, ini ada 5 ya. Nah,
karena pembaginya lebih besar daripada yang dibagi, maka kita taruhkan 0, baru kita taruhkan 0 di sini. Baik, 5 kali berapa agar hasilnya 30? Nah, kita harus mencari bilangan yang dikalikan dengan 5 akan menghasilkan 30. Berapa? Ya, 6 ya. 6 kali 5 sama dengan 30 ya. Kemudian kita kurangi, 30 kurangi 30, 0. Berarti hasil dari 3/5 itu kalau diubah menjadi bilangan desimal adalah 0,6 ya. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua. Di sini ada 7/4 ya. Kita tulis 7 dibagi 4. Baik. Karena di sini lebih besar, kita tidak perlu menaruhkan 0, kita langsung saja. Berapa kali berapa? 4 kali berapa agar hasilnya mendekati 7, tapi tidak boleh lebih dari 7. Coba kita kalikan ya. 4 kali 1, 4. 4. Nah, jadi 4 kurang kan dari 7, masih ada kemungkinan. 4 kali 2, 8. 8 lebih besar dari 7. Tidak mungkin kita pakai itu. Pasti kita cari hasil pengalihan 4 yang kurang dari 8. Jadi berapa? 4 kali 1. 1 kali 4, 4. Kemudian kita kurangi, 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Sekarang 3 atau yang mau dibagi ini lebih kecil daripada pembagi. Berarti solusinya adalah taruhkan koma di sini. Lalu turunkan 0. Baik, 4 kali berapa yang mendekati 30 tapi kurang dari 30? 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, kali 3, 12, 4 kali 4, 16, dan seterusnya. 4 kali 6, 24, 4 kali 7, 28, 4 kali 8, 32. Ah, udah lewat ya, kita ambil berarti di bawahnya, di bawah 32, atau di bawah 30. Berapa tadi? 4 kali 7 ya. 7 kali 4, 28. Oke, ini sisanya berapa? 2. Kita lanjutkan sini ya. Kita tulis saja ulang angka 2-nya di sini. 2 kan lebih kecil dari 4, tidak mungkin dibagi. Berarti solusinya turunkan 0 ya. 4 kali berapa agar hasilnya 20? Berapa jawabannya? 5 ya. 5 kali 4, 20. Ya, 20 kali 20, 0 ya. Jadi inilah solusi penyelesaiannya. Jadi hasilnya sama ya dengan cara penyelesaian penyebutnya yang dikali dengan 100 gitu. Baik, yang ketiga, kita langsung saja. Soal yang ketiga. Lima per 8. Kita tulis 5-nya. Kita tulis 8. Karena 5 atau yang dibagi lebih kecil dari 8, berarti kita tambahkan 0, ya. Kalau sudah kita tambahkan 0, di sini berarti kita tambahkan 0 di sini. 8 kali berapa yang mendekati 50 tapi kurang dari 50? Apa ya? Kali 6 ya. 6 kali 8, 40. 8. Sini 10. Kurangi 2. Di sini 4. Di sini udah dipinjam, di sini 0 ya. 4 kali 4 sama dengan 0. Tidak perlu ditulis kalau 0 di kiri angka. Terusnya 8 lebih kecil daripada 2 lebih kecil daripada 8. Solusinya bagaimana? Turunkan 0 lagi. Karena udah ada 0, di sini, cukup kita turunkan 0 saja. 8 kali berapa biar mendekati 20? Berapa? 2. 2 kali 8, 16. Berapa? 10 kurangi 6, 4. Ini sisa 1. Itu kurangi 1 sama dengan 0. Tidak perlu ditulis ya karena dikurangkan. Selanjutnya 4 lebih kecil dari 8, nggak mungkin kita bagi. Terus itu turunkan 0 lagi. 40. 8 kali berapa agar menghasilkan 40? Berapa? 5 ya.
Oke, 8 kali 5 40. Baik, 40 dikurangi 40 0. Jadi hasil akhirnya adalah 0,625. Jadi sama ya. Baik dengan cara penyelesaian kita kali penyebutnya agar menjadi bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya, maupun dengan bagi kurung. Jadi penyelesaiannya tergantung teman-teman mana yang lebih mudah menurut teman-teman. Tapi dengan penyelesaian bagi kurung ini dia lebih universal. Tapi kalau kita mengalihkan penyebutnya agar menjadi 1000, 100, 10, itu hanya berlaku pada penyebut-penyebut yang bisa dikali sehingga menghasilkan angka 10, 100, dan 1000 dan seterusnya. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.